Halo, kenalin nama aku Nia. Jadi aku mau sharing atau ya cerita-cerita sedikit lah pengalaman pribadi aku mengenai kejadian mistis. Mau denger gak? Ya udah langsung aja lah ya. Jadi gini, awalnya tuh aku sering lihat dan cerita tapi mamaku nggak pernah percaya. Jadi tepat waktu itu mamaku lagi hamil dan itu kembar. Ya tapi karena rezekinya cuma dikasih satu, ya yang satunya dipanggil sama yang maha kuasa. Dan juga mamaku nggak sempat ngeliat sama sekali, jujur sedih banget karena yang bisa nganterin untuk terakhir kalinya aku sama ayahku. Aku sempet ngomong sih, ya ngebisik gitu sambil ngecium almarhumah adik aku bilang kayak gini, adek, nanti tiap hari kakak main ke sana ya, ke rumah adek. Nanti kakak bersihkan rumah adek. Adek bakal jadi bidadari surga nanti. Dan ternyata apa yang kita omongin ke orang yang udah meninggal tuh kayaknya bener-bener minta untuk melakukan, ya gitu deh, kayak ditagih gitu janjinya. Aku lupa sih persisnya entah ke berapa bulan adikku pergi, tiba-tiba dada aku tuh sering sakit banget, padahal aku di situ nggak ada riwayat sesak nafas sama sekali. Aku nggak punya riwayat sakit sesak nafas, bahkan ya asam lambung aku tuh juga enggak gitu. Aku nggak ada penyakit asam lambung dulu, dan tiap malam tuh jadi tidur aku tuh jadi nggak nyenyak banget, dan aku sering ketimpa kayak ya jenis gendruwo. Kalian pernah nggak sih namanya tidur kayak ngerasa ketimpa berat gitu, ya, udah teriak-teriak tapi kayak nggak ada yang denger. Dan nah pada akhirnya tuh aku bener-bener ngeliat sosoknya itu kayak nyata gitu, karena tiap aku begadang di depan TV, terus tiba-tiba tuh aku kayak ngeliat tangan turun gitu, tapi pas aku lihat ya hilang gitu. Jadi aku tuh kalau begadang nggak tahu kenapa aku selalu tiba-tiba tuh kalau ngaca, bener-bener kayak jam 2 jam 3 tuh aku ngaca, terus sambil aku ngerasa kok aku ngeliat diri aku tuh giginya tuh bertaring gitu. Ya aku sempet cerita ke mamaku tapi mamaku nggak percaya. Terus sebelum tidur, kalaupun aku mau tidur, aku tuh harus denger lagu Lengser Wengi. Bayangin, Lengser Wengi cuy. Serem nggak tuh? Dan sampai pada puncaknya nih, tiap aku denger azan, di situ aku pingsan. Bener-bener tiap azan. Bayangin gimana coba. Tapi itu cuman ya beberapa hari aja sih, dan aku udah seperti biasa. Nah, aku sama mamaku itu pergi tapi lupa deh mau kemana. Nah, di jalan itu aku jumpa sama teman mamaku. Dia tuh ngeliatin aku tuh kayak aneh gitu. Ya udahlah, udah basa-basi di jalan, tapi dia sempet sih nanya kami tinggal di mana, dan karena sama-sama buru-buru nih, jadi ya sambil teriak aja gitu mamaku ngasih tahu. Dan ya selang berapa hari, 2-3 hari deh, teman mamaku itu tiba-tiba datang. Udah ya basa-basi di rumah, terus dia tuh maksa banget mau jumpa aku, mau ngeliat lah. Ya, tapi aku nggak mau gitu, kayak apa sih nih orang kayak gitu kan. Ya akhirnya mau nggak mau, karena mamaku suruh ada tamu ya kita salam gitu kan. Ya udah akhirnya aku jumpain. Habis salam aku langsung ke kamar, tiba-tiba tuh kayak dia pengen ngeliat keadaan rumah gitu. Ya aku lupa sih kayak mananya, tapi dia langsung cerita ke mamaku. Yang aku bilang, aku cerita sama mamaku tentang gigi aku bertaring, mamaku kan nggak percaya. Nah, teman mamaku yang baru ngeliat aku, dia cerita ke mamaku, dia bilang gini, Mbak, ada yang aneh nggak sama anakmu? Aneh kenapa? Kata mamaku. Kok aku ngeliat anakmu auranya beda ya, katanya. Aku ngeliat
ngelihat dia tuh alisnya itu udah sampai sedagu dan itu darah semua, terus giginya tuh bertaring. Dan bener dong, mamaku langsung kaget, sekaget-kagetnya. Kenapa? Karena itu tuh kata-kata yang sering aku bilang ke mamaku, tapi mamaku nggak percaya. Dan ya gimana nggak kaget coba, orang yang baru dia jumpain, ya udah lama gitu kan, dia baru jumpain terus dia bilang kayak gitu, ya spontan lah mamaku langsung kaget. Nah dari situ orang-orang apa ya bilangnya, bukan orang-orang juga sih, intinya tuh dari situ tuh aku jadi semakin makin lemah lah bisa dibilang. Kan tiap azan aku pingsan, terus dadaku tuh sering sakit banget. Nah jadi aku sampai udah dibawa ke ustadz dari yang ustadz yang terdekat sampai yang terjauh, sampai yang bisa pernah sih sampai Surabaya, saking-sakingnya. Sampai juga ada pernah bawa dukun, jadi ya bisa dibilang uang tuh habis untuk biaya itu yang label ustadz atau dukun gitu ya, dengan mahar lah, nggak tahu sih buat apa, intinya kayak gitu. Karena itu bukan 1-2 ustadz aja, tapi udah sampai puluhan ustadz. Dan tahu nggak, sebenarnya panjang banget sih kalau mau diceritain detailnya, cuman ya poin-poinnya aja lah ya. Jadi pas aku masih tinggal itu di Batam, BTW itu di Batam, dan di rumah lama aku itu sampai 2 mingguan lebih, ya bisa dibilang 2 mingguan lebih aku terkapar, lemes banget sampai nggak tahu, kurus kering kayak tengkorak hidup mungkin, karena nggak bisa makan juga gitu. Ya akhirnya aku pindah ke Tanjung Balai Karimun, dan di situ aku baru pindah udah nemuin hal-hal yang aneh. Contohnya gini, aku baru pindah nih baru berapa hari, karena di tempat aku pindah itu rumahnya tuh airnya tuh susah waktu itu. Terus mau nggak mau karena ayahku kerja, nggak mungkin dong ayahku yang jagain air, jadi otomatis aku yang jagain. Dan itu tepat jam 12:30 lah, tiba-tiba keluar nih, ada yang keluar. Aku kira mamaku dong, tapi dia pakai baju putih, dia lewat. Spontan aku bilang, "Ma, mau kemana? Udah malam." Ya udah, tapi dia diem aja. Ada mungkin sejam kurang, jadi aku ngerasa aneh gitu. Mamaku tuh penakut, nggak mungkin dia namanya keluar gitu kan, apalagi memang di situ kita baru pindah, jadi nggak ada orang sama sekali yang dia kenal. Jadi pintu kamar yang ayahku tidurin itu kan kebuka, jadi model ayahku tidur sama mamaku itu bentuk T itu. Jadi yang mamaku tuh bagian yang kayak panjangnya, yang ayahku tuh model ya T atasnya gitulah, tapi kebalik gitu kan. Jadi pas ayahku bangun, tiba-tiba aku ngeliat kaki. Jadi aku kayak, kaki siapa tuh, aku bilang. Ya intinya aku kaget lah, kaki siapa tuh. Terus aku langsung ngebangun dong, dan bener aku lihat itu kaki mamaku, dan dia pakai baju warna ungu, daster ungu. Sumpah yang aku lihat itu daster putih, tapi cepet banget emang lewatnya. Di situ aku nggak berani berdiri sama sekali, aku diem, bener-bener aku kayak nggak mau mikirin sesuatu itu, karena aku sampai
mau kemana, udah malam loh, aku kayak gitu. Itu pertama kali banget aku pindah ke Tanjung Balai Karimun. Terus udah kayak gitu, selang berapa bulan tuh aku pindah, karena aku di Balai waktu itu rumah masih pindah-pindah lah gitu, belum netap karena kan nggak tahu juga bakal stay di Balai. Jadi apa lagi ya, banyak banget pokoknya. Jadi kalau di Balai itu udah nggak hitungan yang dijumpa di jalan, yang ngeliat di rumah saudara atau di rumah teman mamaku. Ya intinya kayak gitu lah, nggak bisa banyak-banyak sih aku cerita karena durasi saya. Intinya ya selalu jaga omongan aja, terus ya jangan pernah sih kita janji ke orang yang udah beda alam gitu, karena janjinya kita tuh bakal ditagih sama mereka. Beda sama yang kalau kita nih cuman janji sama temen doang gitu kan, yang masih sama gitu. Tapi kalau udah beda alam tuh lain cerita. Ya percaya nggak percaya gitu. Kalau misalnya pun ada yang nggak percaya, ya udahlah ya, yang penting ambil sisi positifnya aja dari cerita ini, dimana kalian tuh harus ngejaga tutur kata, di mana tempat dan dengan siapa. Tapi kalau buat orang yang mungkin pernah tahu aku ngalamin kejadian ini, ya mungkin ya paling dia lagi ngingat-ngingat gitu dulu aku kayak mana waktu ngalamin hal kayak gitu. Oke deh, cuman mau cerita itu aja. Terima kasih udah mau ngedengerin.